Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana 'aliman hakima. Syada la ilaha illallah wa la syarika lah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang menyimak channel YouTube Guru Ngaji 75 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 15 September 2024 bertepatan pada tanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Allah telah memberikan kita nikmat iman, Islam sehat, sehingga kita mampu bermajahah bertolakul ilmi dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, menyimak taklim pada subuh tabuk. Ya alhamdulillah, pada pekan ketiga kita akan membahas kitab Al-Hikam. Telah hadir dengan kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sukandi MHI, hamba jazakallah Ustaz. Tidak lupa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkahan kesejahteraan senantiasa terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta kita kaum muslimin dan muslimat yang istiqomah menapaki jalan dakwah Islam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari taklim pada subuh kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Ahmad Sukandi MHI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Haji Wadoni serta Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama tiada hentinya senantiasa memanjatkan, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti yaumul qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba ketengahkan tema pada pagi hari ini tentang bab syukri, bab tentang bersyukur. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab al-faqru wal basd, bab tentang kesempitan dan kelapangan.
Sekarang kita coba kaitkan dengan tema kita pada pagi hari ini tentang syukur. Dalam bab ini dituliskan beberapa bait. Yang pertama kata Ibnu Athaillah, man lam yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan uida ilaihi bisalasil imtihan. Orang yang tidak ingin bertemu menghadap Allah bimulatafatil ihsan, dengan kelemah lembutan kebaikan Allah, uyida ilaihi, maka ia akan diikat dengan apa? Dengan tali ujian. Ya. Kata Ibnu Athaillah dalam bait ini, yang pertama beliau mengatakan orang yang tidak ingin bertemu menghadap Allah, menghadap Allah dengan cara kelembutan Allah, dengan cara kasih sayang Allah, maka ia akan diikat oleh Allah dengan rantaian ujian. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga dalam bait ini di awal kita sudah diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa katanya? Orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah dengan kelembutan kasih sayangnya, Allah akan berikan dia rantaian-rantaian dengan ujian. Dengan ujian itu orang akan dekat kepada Allah. Ya. Jadi ada orang yang memang dalam hidupnya itu tidak ingin bertemu dengan Allah dengan kasih sayangnya. Diajak kebaikan sulit, diajak ini sulit, dan lain sebagainya. Tapi ketika diberikan ujian oleh Allah, diikat dirinya dengan Allah, malah dia mengenal diri, juga mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka sejatinya ujian-ujian itu adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Sebab kenapa? Sebab kalau diberikan kelembutan kasih sayang Allah, ternyata semakin gak mau bertemu dengan Allah. Ibarat kata orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kecukupan hidup, kemudian ada rasa ketakutan, hilang harta itu. Ada ketakutan, ada kegelisahan kalau usahanya bangkrut. Ada kegelisahan kalau nggak begini, hidup saya nanti seperti apa? Ada kegelisahan ketika Allah memberikan kelemahan lembutannya kepada kita, malah kita enggan untuk bertemu dengan Allah lebih intens lagi dengan Allah. Maka kata Ibnu Athaillah, orang yang semacam ini nanti akan diberikan rantaian ujian dari Allah untuk dirinya, yang nanti ujian-ujian itu ternyata akan melepaskan dirinya dari semua ketidakinginannya tadi untuk bertemu dengan Allah. Jadi semuanya ternyata indah pada akhirnya. Orang yang diberikan kesulitan oleh Allah juga pada akhirnya itu adalah sebuah karunia, kenikmatan. Ketika Allah menghendaki lewat ujian tadi ingin menghantarkan hambanya untuk dekat kepada Allah, karena cara itulah kita bisa dekat dengan Allah. Sebab kalau kita diberikan kenikmatan, malah kita jauh dari Allah dan tidak mau ketemu dengan Allah. Nah, ini yang pertama. Berarti orang yang pandai bersyukur itu adalah
bukan yang dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bukan. Tapi dalam bentuk rangkaian-rangkaian ujian pun, itu pun ada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Maka dalam bait berikutnya Ibnu Athaillah menyebutkan, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia ingin melepaskan, maka dia ingin kehilangan daripada nikmat itu sendiri. Wa man syakaraha, dan barang siapa yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, qayyada iqaliha, maka dia itu telah mengikat nikmat Allah dengan tali ikatan yang dimilikinya. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Berarti kita senantiasa menginginkan kenikmatan Allah itu dengan cara yang diajarkan Allah untuk terus mendapatkan kenikmatan itu adalah bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang ingin melepaskan kenikmatan Allah adalah ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan cabut, maka Allah akan hilangkan itu kenikmatan dalam dirinya karena dia sendiri tidak bersyukur kepada Allah. Ya memang begitu, Bapak Ibu hadis sekalian. Kita ini kan baru terasa nikmat itu kalau sesuatu itu hilang dari kita. Nikmat kaki, kalau pas kakinya lagi sakit atau kena macam-macam. Kita ngerasa nikmat kuping itu, kita rasakan kuping itu nikmat ketika kuping kita bermasalah. Kita merasakan nikmat gigi saja, baru kita sadar rasa gigi ini nikmat ketika kita sakit gigi. Baru ngomong pas sembuh, Allah, alhamdulillah, udah gak sakit gigi aja, alhamdulillah, ngomong begitu. Syukurnya baru ada ketika hilang dari kita nikmat itu. Wah, ya, Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan ajalun nas. Manusia yang bodoh itu adalah yang nikmat itu baru ia rasakan setelah nikmat itu hilang darinya. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menambah rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat Allah yang belum kita syukuri. Karena jangan sampai nikmat itu baru terasa Allah berikan kepada kita setelah nikmat itu hilang dari kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Athaillah menyampaikan, rubbama waradatil zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Kata Ibnu Athaillah, bisa jadi datang kegelapan alaika kepadamu. Bisa jadi mungkin kegelapan itu datang kepadamu. Tujuannya apa Allah datangkan kegelapan itu? Liyu'arrifaka, karena Allah ingin menunjukkan kepadamu, karena Allah itu ingin memberikan tahu kepadamu terhadap apa? Qadra ma manna bihi alaika, kadar apa saja yang sudah Allah berikan kepadamu. Yang memang adanya begitu. Allah itu Maha kasih sayangnya tinggi kepada hambanya dengan caranya Allah, bukan dengan cara yang dilihat oleh hambanya. Tapi Allah memberikan rahmatnya dengan caranya Allah melihat hambanya, bukan hamba yang melihat bagaimana Allah memberikan pemberian itu. Sebab kalau itu yang dilihat oleh hamba, ia seakan melihat bahwa pemberian Allah itu kasih sayangnya hanya dalam bentuk nikmat-nikmat yang enak-enak saja.
tanpa melihat bahwa di balik kesulitan, kegelapan yang ada pada dirinya saat itu, ternyata itu adalah di baliknya karunia Allah untuk dirinya. Kita sering menemukan ada orang preman, ada tukang maksiat yang dulunya, ada orang yang gak pernah ibadah, tapi di akhir hidupnya, tapi di akhir-akhir masa kesadarannya, ketaatannya jauh lebih taat dibandingkan diri kita. Ternyata dulu Allah memberikan kegelapan kepada dirinya. Itu sebenarnya Allah itu ingin menunjukkan kepada dirinya bahwa apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya mesti dia syukur. Dan ternyata kegelapan itu menyadarkannya. Kita sering ketemu dengan orang-orang semacam itu. Dulu ya biasa-biasa saja, tapi kok sekarang ketaatannya luar biasa. Banyak sahabat-sahabat juga begitu, yang dulu tidak masuk Islam dari awal, tetapi masuk Islam di akhir, tapi kisahnya sangat populer. Tapi kesolehannya, ketaatannya juga sangat menginspirasi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sejatinya, seyogianya, mestinya itu tidak boleh ada kata-kata mengeluh dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam dirinya, itu ia akan melihat pandangan kasih sayang Allah itu ada untuk dirinya, sehingga nggak lagi melihat adanya kesempitan, lebih-lebih suuzon sama Allah. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita, itu semuanya adalah kebaikan yang Allah inginkan dalam diri kita melalui caranya Allah, bukan melalui cara yang kita inginkan. Kita ini terkadang menginginkan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Andainya saya ini dulu pernah begini, bisa begini, mungkin saya itu sudah begini. Itu namanya kita masih memperbudak diri kita. Kita masih diperbudak oleh pikiran dan keinginan kita, oleh hasrat kita, tanpa melihat bahwa Allah itu juga ada dalam aktivitas hidup yang sudah kita lewati. Coba dulu itu begini. Mungkin saya itu begini. Seakan-akan apa yang sudah terlewatkan dalam hidupnya, Allah itu nggak ada. Makanya yang terjadi dalam diri kita adalah keluh kesah. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah melihat ada kebaikan dalam diri kita. Padahal baik yang ada dalam diri kita dalam bentuk kebaikan, kenikmatan atau sesuatu yang mungkin kita anggap bukan nikmat, semuanya adalah kebaikan yang Allah curahkan kepada kita. Cuma itulah lagi-lagi kita ini ada yang bisa melihatnya, ada yang tidak bisa melihatnya, bahkan terhijab dari melihat kebaikan rahmat Allah kepada kita. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, maka lagi-lagi kalau sikap seperti ini ada dalam diri kita, ruang untuk merenung itu nggak ada dalam diri kita, nggak ada. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Sebab dari kita kecil sampai dewasa seperti ini, sampai tua seperti ini, toh kita hidup, punya anak, punya istri, punya rumah dan lain sebagainya. Kita hidup dalam keadaan sempurna, tanpa kita harus bersusah payah mendapatkan hal itu. Orang yang mungkin secara kasat mata pun tidak baik, lebih baik daripada kita, tapi dalam kenyataannya dia bisa menghidupkan anaknya yang begitu banyak tanpa dia pikirkan juga. Waktu dia muda punya anak, bisa menghidupkan anaknya dan membesarkan sampai besar seperti itu, bahkan sampai menikahkan.
Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melibatkan segala pemberiannya kepada kita, cuman kita ini kan lagi-lagi tertutup dengan diri kita terhadap rahmat Allah, kebaikan Allah kepada diri kita. Makanya yang ada itu adalah kegelisahan dan keluh kesah dalam diri kita. Itu yang ingin disampaikan dalam bait yang ketiga ini, bahwa Allah itu di dalam kezaliman kegelapan yang Allah berikan kepada seseorang, Allah itu ingin menampakkan bahwa Allah itu memberikan rahmat kepada dirinya. Apa itu orang yang dalam kegelapan, kezaliman, itu muncul kegelisahan dalam dirinya. Berangkat dari kegelisahan itu muncul kesadaran. Dari kesadaran itu muncul tindakan, ingin merubah diri dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang sudah baik menuju kepada yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata berangkat kita menjadi manusia yang terbaik dari sekian yang ada itu adalah karena dulu Allah pernah memberikan kita dalam bentuk kegelapan. Maka kita melihat kegelapan itu adalah sebuah karunia yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Maka kezaliman, kegelapan itu pun merupakan daripada kebaikan Allah yang mesti kita syukuri. Jadi nggak ada lagi keluh kesah dalam hidup ini, karena semuanya akan dilihat dengan kacamata keindahan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ibn Athaillah mengatakan, malam ya'rif qadrat ni'am di wujdaniha arafa di wujudi fuqdaniha. Nah, ini ungkapan. Orang yang tidak mengenal, orang yang tidak memahami, tidak mengetahui kadar nikmat terhadap adanya nikmat dalam diri, maka ia akan tahu dengan hilangnya nikmat itu. Bahwa kenikmatan orang yang tidak mengenal nikmat Allah itu akan tahu bahwa itu adalah nikmat Allah, pemberian Allah, setelah pemberian itu hilang darinya. Dulu mungkin bapak-bapak waktu kerja berkeluh kesah, kerja pagi pulang sore ini dan sebagainya. Begitu sudah masa tua, pekerjaan itu sudah tidak boleh untuk kita ngomong sebenarnya ingin masih kerja lagi. Jangan gitu ya Pak. Ingin di rumah jemu, di rumah ini duduk, ingin kerja lagi. Di pensiunan yang mungkin. Berarti dulu kita sibuk-sibuk itu mengeluh, susah nyari duit. Nikmat di akhir kita rasakan. Baru kita rasakan, setelah itu hilang dari kita. Malah orang yang gak banyak bekerja macam-macam itu, ya kan? Sakit inilah, sakit inilah. Waktu kerja dia pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, tidur baru 2 jam 3 jam, berangkat lagi, dia sehat-sehat saja. Tapi nggak ada rasa syukur terhadap nikmat itu. Baru ngomong syukur itu pas kena sakit, baru sembuh, baru ngomong alhamdulillah. Pada saat sehat beraktivitas syukur yang ada. Maka ada ungkapan ulama-ulama itu ngomong begini, bagaimana cara supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur? Caranya adalah dengan bersyukur. Caranya adalah dengan bersyukur. Bagaimana menjadi orang yang pandai bersyukur? Dikasih jawaban. Jawabannya adalah dengan cara bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Tidak boleh dalam satu
tarikan nafas pun tidak ada kalimat alhamdulillah dalam diri kita. Jadi setiap sesuatu itu ucapnya alhamdulillah. Semuanya diucapkan dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai kalimat alhamdulillah ini tertanam dalam hati kita. Dari sudah tertanam hati kita kalimat alhamdulillah, pujian ini milik Allah terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, masuk ke dalam hati kita dari lisan. Memang begitu. Kita waktu belajar bab zikir kan juga begitu. Saya ungkapkan begini. Waktu kita belajar bab zikir, zikir itu terus saja, walaupun zikirnya masih sering lupa. Apa itu zikir? Mulutnya doang, pikiran sama hati kemana-mana. Terusin saja zikir. Nanti bisa jadi zikir kita yang kepikirannya kemana-mana mulai masuk kepada zikir yang kotor, zikir yang dengan kesadaran memahami, mengerti terhadap apa yang diucapkan. Kalau zikirnya sudah yang kotor, terus saja. Karena nanti juga akan naik tingkat kepada zikir menghadirkan Allah dalam zikir kita. Jadi zikirnya ada Allah dalam zikir kita. Dan seterusnya yang keempat sampai zikir, yang zikir kita itu adalah lupa terhadap apa yang selain Allah. Berangkat dari mana? Kata Ibnu Athaillah, bentuk zikir naik tingkat tadi. Dari zikir lupa menjadi zikir dengan yaqadzah, kesadaran. Dari zikir kesadaran adanya zikir hudurnya Allah dalam diri kita, sampai kepada lupa terhadap selain Allah. Itu semua awal mulanya adalah zikir bil lisan. Kenapa? Makana zahiru batinin illa an syuhudi batin wa fikrin. Tidaklah muncul zikir zahir itu kecuali sumbernya adalah syuhudu batin, kesaksian batin kita, wa fikrin juga perenungan kita. Maka terus saja ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun ngomong alhamdulillah ini hanya sebuah kebiasaan, nanti dari kebiasaan ngomong alhamdulillah ini akan tertanam dalam hati kita, masuk ke dalam diri kita. Setelah masuk nanti hati kita ini dilindungi oleh rasa kalimat alhamdulillah. Kemudian nanti akan masuk sifat-sifat mengeluh, sifat-sifat bosan, sifat-sifat kurang bersyukur tertutup dengan kalimat alhamdulillah. Sehingga tidak ada ruang dalam hati kita ini untuk mengeluh kecuali senantiasa bersyukur. Jadi jangan diremehkan mengucap kalimat alhamdulillah. Sebab kenapa? Ulama-ulama sudah jelas membagi syukur itu 3. Ada syukur bil lisan, syukur dengan ucapan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ada syukur bil qalbi, syukurnya dengan hati, yakni tidak merasa mengeluh terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada syukur bil jawarih, ada syukur dengan anggota badan. Apa ini syukur dengan anggota badan? Yakni menggunakan anggota badan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah syukurnya anggota badan. Nah, kalau bentuk-bentuk ini sudah diamalkan sama kita, dari mulai syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil jawarih, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Tentu berangkatnya adalah dari syukur bil lisan. Karena dari berangkat syukur bil lisan akan tertanam dalam syukur bil qalbi. Nanti hati itu akan mengekspresikan wujud syukurnya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Begitu cara pola pikir yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa kenapa kok syukurnya dengan lisan? Karena nanti akan tertanam dalam hati. Kemudian dari hati yang penuh syukur akan terwujudkan rasa syukur dalam hati itu lewat anggota badan. Karena anggota badan itu bisa berbuat ini, itu, dan seterusnya. Itu adalah wasilahnya hati yang menghantarkan kepada perbuatan
perbuatan ini, itu, dan seterusnya. Berarti mulailah dari saat ini untuk senantiasa mengucapkan syukur bil lisan, dengan harapan mudah-mudahan tingkatan ini akan naik kepada tingkatan syukur bil qalbi dan syukur bil jawarih. Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah karena sholat malam sampai bengkak kakinya, tafattarat qadamahu, bengkak kedua kaki Nabi. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, aghfirta ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, bukankah dosa itu diampuni oleh Allah, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang? Kata Nabi, afala akuna abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ibadahnya bukan karena kewajiban kepada Allah, ibadah tahajudnya juga bukan karena hajatnya banyak kepada Allah. Kita ini sholat tahajud, sholat duha, sholat apa lagi itu, masalahnya banyak ternyata. Jadi yang disembah ini bukan Allah, tapi masalah kita lewat sholat kita. Makanya gak ada rasa syukur ketika kita lepas dari masalah. Kenapa? Karena kita mengandalkan tahajud dan ibadah-ibadah kita. Maka ketika kita punya keyakinan bahwa masalah kita itu hilang karena tahajud kita, masalah kita itu hilang karena sedekah kita, berarti kita sudah mempertuhankan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu jauh daripada nilai-nilai syukur yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ibadahnya Rasul itu jauh sekali dibandingkan kita, tentu jauh. Ibadahnya Rasulullah itu ibadahnya wujud syukurnya kepada Allah. Kalau kita kan enggak, kita ini ibadahnya karena kewajiban kepada Allah. Yang lebih parah lagi adalah ibadahnya kepada Allah ini karena kita butuh hajat kita bisa dikabulkan dengan ibadah. Nah, ini masih amatiran hal ini. Tapi ya tetap saja bukan berarti itu salah juga tidak. Maka dalam kaitannya bab syukur ini, inilah yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam bait-baitnya. Sampai kepada bait berikutnya, dia mengatakan, la tudhishuka walidatun mu'minah al-qiyami bihuquqi syukrika. Janganlah datangnya kenikmatan-kenikmatan kepadamu membuatmu bingung. Tudhishuka, menjadikan kau bingung terhadap apa? Bingung terhadap anil qiyami bihuquqi syukrika, menjalankan hak syukur kepada Allah. Saking banyaknya nikmat Allah, bingung bersyukurnya yang kayak mana ini. Karena semuanya perlu disyukuri, tangan mesti disyukuri, mata kita mesti disyukuri, mulut kita mesti disyukuri, kaki kita, semuanya perlu disyukuri. Ada orang saking banyaknya nikmat oleh Allah, bingung cara mensyukurinya. Akhirnya apa? Cara mensyukurinya ya dengan membuang-buang sesuatu yang mubazir. Kalau dia diberikan rezeki, kekayaan oleh Allah, rezekinya dicurahkan semuanya, bahkan membuat sesuatu yang berlebihan. Ini muncul, ada orang kaya raya, pembisnis, rajin sedekah, bingung cara sedekah, akhirnya buat pondok pesantren. Begitu pondok pesantrennya sudah jadi, bingung mau ngapain ini pondok pesantren. Padahal mestinya, seyogianya, orang kaya ibadahnya adalah dengan kekayaannya mensedekahkan, menyalurkan hartanya kepada yang berhak, bukan malah buat pesantren. Basicnya pedagang pembisnis, lebih jadi bingung mau kemana. Itu kebingungan orang cara mensyukuri di mana. Apalagi orang yang berilmu, saking banyaknya ilmu, bingung mau ngamalkan yang mana ilmunya. Sampai cuma duduk aja nggak ngapa-ngapain. Bingung karena ilmu yang terlalu banyak Allah berikan. Semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk ibadah ini dan lain sebagainya. Bingung memulai syukur itu dari mana? Maka Ibnu Athaillah mengatakan,
Jangan datangnya nikmat kepadaku menjadikan